Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penyakit pada tanaman bawang merah dan bawang putih. Tanaman bawang menjadi tanaman yang saat ini di kampus kita paling banyak digunakan, bukan paling banyak, cukup banyak digunakan dalam beberapa topik penelitian mahasiswa. Ya, tentu dengan kaitannya pada penelitian penyakit tumbuhan ya. Jadi tanaman bawang yang saya nggak tahu kenapa tapi beberapa penelitian menggunakan penyakit-penyakit pada tanaman bawang. Mungkin beberapa di antaranya karena tanaman ini tidak terlalu lama umurnya dan beberapa patogen ya, seperti moler dan sebagainya itu sedang banyak yang meminati ya untuk meneliti penyakit layu pada bawang yang disebabkan oleh Fusarium. Penyakit yang saya sampaikan di sini mungkin tidak semuanya. Semoga dari presentasi teman-teman mahasiswa nanti melengkapi, gitu ya, melengkapi. Penyakit pertama adalah penyakit bercak ungu. Penyebabnya adalah Alternaria pori. Penyakit bercak ungu ini terjadi di daun tanaman bawang, baik bawang merah maupun bawang putih, ya. Dan juga bawang daun. Penyakit ini gejalanya pertama kali berupa bercak kecil yang melekuk berwarna putih sampai ke labu. Jadi kalau teman-teman lihat pada gambar yang sebelah kanan atas, teman-teman memang melihat satu bercak yang besar ya. Tetapi juga teman-teman lihat ada bercak yang kecil, sepertinya masih menguning gitu ya, berwarna kuning. Nah, itulah bercak kecil yang dimaksud. Kemudian melekuk itu tampak di bercak yang lebih besar itu ya, terlihat melekuk dan berwarna mulai menjadi kelabu. Jika besar, nanti jika bercak itu membesar, maka akan terbentuk cincin yang warnanya keunguan. Jadi nanti terbentuk lingkaran yang menyerupai cincin dengan warna yang agak keunguan. Itulah kenapa kemudian disebut sebagai bercak ungu. Pada tepi bercak kemudian akan muncul daerah yang berwarna kemerahan dan dikelilingi oleh halo atau zona kuning. Teman-teman sudah pernah saya jelaskan mengenai halo. Halo ini biasanya mengikuti atau terdapat pada gejala bercak, di mana di keliling bercak itu terdapat area yang berwarna kuning, melingkar, yang disebut halo. Nah, teman-teman, halo ini adalah daerah di mana patogennya sedang menginvasi ya, sehingga belum kemudian menjadi bercak, tapi juga sudah tidak lagi hijau, warnanya kuning. Nah, ini juga menjadi penanda, pembeda bercak yang disebabkan oleh patogen dengan bercak yang disebabkan oleh faktor abiotik. Jadi kalau di lapangan kita kadang juga menemukan bercak pada daun yang disebabkan oleh drift, pestisida atau herbisida. Jadi kebanyakan herbisida. Jadi saat melakukan penyemprotan herbisida ke lahan itu kan kita mencoba untuk tidak menyemprot tanamannya ya. Tetapi karena angin dan penyemprotan yang tidak sesuai atau alat yang digunakan tidak standar, kadang butir-butir air yang disemprotkan itu kemudian mengenai daun-daun tanaman. Sehingga kemudian muncul bercak pada daun, pada bagian daun yang
terkena tetesan herbisida itu. Nah, kadang kemudian petani atau teman-teman kita di lapangan itu mengira bercak-bercak tersebut disebabkan oleh patogen, ya, misal Alternaria pori atau yang lainnya. Nah, kemudian, padahal bukan ya, padahal bukan. Itu bukan disebabkan oleh makhluk hidup, melainkan oleh herbisida. Nah, pembedanya itu ada di ada atau tidaknya halo. Jika itu patogen ya yang menyebabkannya, maka akan ada zona halo atau yang berwarna kuning tadi yang saya ceritakan, yang merupakan daerah yang patogennya masih menginvasi, tapi tanamannya belum kering. Nah, halo ini tidak terdapat pada bercak yang disebabkan oleh herbisida. Jadi, ketika teman-teman nanti memeriksa, teman-teman lihat dulu apakah ada halo atau tidak. Jika iya, maka itu adalah gangguan biotik. Nah, jika tidak, apalagi ada batas jelas antara yang bercak dengan yang sehat, maka ada kemungkinan ini bukan faktor biotik. Walaupun tidak 100% yakin bahwa itu faktor abiotik ya, tapi belum tentu ini biotik. Teman-teman bisa tanyakan kemudian adalah apakah gejala ini terjadi tiba-tiba, apakah bercak ini terjadi tiba-tiba, dan apakah menyeluruh. Nah, kalau patogen itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Jadi bergerak ya, mulai dari tadi kan dijelaskan misalnya di Alternaria pori. Pertama bercaknya kecil, melekuk dengan warna putih ya, gitu ya. Barulah lama-kelamaan yang kecil itu jadi lebih besar diameternya bertambah. Nah, apakah seperti itu bercak ini terbentuk? Jika disebabkan oleh biotik, maka akan begitu. Tapi kalau disebabkan herbisida, maka tidak akan terjadi pertumbuhan bercak begitu ya. Bercaknya tahu-tahu langsung besar dan tiba-tiba. Ya, kenapa tiba-tiba? Ya karena baru saja mengalami drift atau terciprat herbisida. Nah, jika kemudian teman kita itu bilang, iya ini tiba-tiba, tidak mulai dari bercak yang kecil langsung bercak yang besar, nah, Anda tinggal menyampaikan pertanyaan paling akhir. Apakah lahan ini baru saja disemprot bahan kimia? Ya, kemungkinan besar kemudian jawabannya iya, oke, bahan kimianya apa? Bahan kimianya ini apakah itu boleh mengenai tanaman? Tidak. Nah, oke, udah jelas. Diagnosa Anda selesai bahwa penyebab bercak ini adalah aplikasi bahan kimia yang tidak pas. Ya. Itu pentingnya teman-teman mengenal halo. Ya, kecil ya. Satu istilah sederhana namanya halo, bentuknya melingkari bercak warnanya kuning, tapi itu bisa digunakan untuk diagnosa lapangan. Nah, bercak ungu ini seperti yang terlihat pada gambar yang atas, itu jika lingkungannya lembab ya atau permukaan tanamannya itu lembab, maka dari bercak itu kemudian akan tumbuh conidiophore dan conidium dari jamur. Warnanya coklat hingga hitam. Nah, conidium adalah spora, ya, spora aseksual dari jamur ini, dari Alternaria pori. Nah, jamur ini teman-teman dibentuk pada satu organ yang disebut conidiophore. Conidiophore ini tempat dibentuknya conidium. Nah, itu nanti akan nampak warnanya coklat atau kehitaman. Itu menandakan itu terjadi ketika cuaca lembab. Nah, itu bahaya karena kemudian conidium ini yang akan terpencar dan mulai menulari bagian tanaman lain atau tanaman yang ada di sekitarnya. Nah, beberapa penelitian menemukan bahwa penggunaan pupuk urea pada musim hujan itu bisa meningkatkan serangan Alternaria pori. Ya, jadi di lain sisi urea ini dibutuhkan, tetapi dalam penggunaan yang banyak ternyata semakin banyak dipupuk dengan urea, intensitas atau perkembangan penyakit bercak ungu ini juga semakin tinggi. Ini hampir terjadi di semua kejadian penyakit bahwa penggunaan pupuk yang tidak pas itu akan berdampak pada timbulnya penyakit, terutama teman-teman penyakit-penyakit bercak yang ada di daun. Nah, jadi sebetulnya penyakit-penyakit bercak di daun ini di tanaman lain ya,
Itu tidak terlalu bermasalah. Kalau di bawang ini serius ya. Serius. Nah, di beberapa tanaman itu penyakit bercak itu sebenarnya adalah penyakit-penyakit yang tidak kuat ya. Penyakit-penyakit yang lemah yang muncul hanya ketika tanamannya stres. Jadi itu juga jadi penanda ketika tanaman teman-teman banyak bercak, ini tandanya teman-teman tanamannya stres. Nah, salah satu stres yang dialami adalah kelebihan atau kekurangan pupuk. Jadi ketika tanamannya tumbuh bercak atau muncul bercak, tidak perlu buru-buru fungisida, teman-teman evaluasi dulu apakah terjadi pemberian pupuk yang tidak berimbang, pemberian pupuk yang melebihi dosis, atau kurang pemberian pupuk. Itu dulu dievaluasi dan diperbaiki. Ya, kemudian nanti kita lihat apakah bercaknya berkurang. Biasanya kemudian bercak itu bahkan berkurang. Tidak hanya bercak ya, kalau kaitan sama, walaupun kebanyakan kaitannya dengan bercak itu pemupukan. Nah, bawang putih, ini untuk bawang putih, itu rentan terhadap infeksi Alternaria pori itu saat sedang inisiasi umbi atau saat usia 60 hingga 70 hari. Jadi sebelum itu bawang putih relatif tahan, tapi begitu masuk fase inisiasi menjadi rentan. Jadi kita perlu antisipasi di usia-usia tanaman 60 hingga 70 hari. Menanam pada lahan dengan drainase baik dan pergiliran tanam. Jadi teman-teman, salah satu budidaya yang baik itu adalah budidaya yang punya drainase baik, dan sebisa mungkin kita tidak menanam tanaman yang sama dari musim tanam satu ke musim tanam berikutnya. Harusnya ada rotasi. Ini sangat amat membantu dalam pengendalian penyakit bercak ungu dan penyakit-penyakit lainnya. Ya, drainase yang baik dan juga pergiliran tanam. Jadi ketika kita mendapati di lahan kita banyak tanaman yang terinfeksi penyakit, ya udah kita langsung evaluasi saja apakah ada budidaya yang kita langgar. Apakah kemudian drainasenya baik, apakah jarak tanam terlalu dekat, apakah kemudian pemupukannya tidak baik, atau karena tidak melakukan pergiliran tanam atau sebagainya. Ya, jadi itu dia langsung dievaluasi, tidak melulu kemudian jalan keluarnya itu ada di pestisida, fungisida, agen sayati, gitu ya. Nggak harus ke sana langsung gitu ya. Evaluasi dulu budidayanya. Jika memang ada pelanggaran budidaya di sana, ya udah perbaiki. Karena ketika kita melakukan budidaya baik, insya Allah tanamannya terbebas dari penyakit. Nah, pemberian pupuk kotoran cacing atau mulsa jerami mengurangi intensitas penyakit. Nah, sekarang juga sedang dilakukan penelitian dengan pupuk kotoran cacing ini ya. Apakah dapat menekan perkembangan penyakit fusarium penyebab layu fusarium pada bawang. Sekarang sedang proses penelitian. Walaupun kita baru coba melihat apakah terdapat pengaruh atau tidak. Ya. Teman-teman, ini penelitian masih bisa dikembangkan ke depan. Nih, semoga jadi inspirasi teman-teman. Apakah jika kemudian dari hasil penelitian ini pupuk cacing ini memberikan dampak yang baik, bisa dilanjutkan dengan penelitian berupa misalnya berapa dosis yang diberikan gitu ya. Ini belum diteliti. Kita baru tahu sampai ini nanti berpengaruh atau tidak berpengaruh. Jika berpengaruh, lalu berapa banyak yang harus dipakai, gitu ya. Kemudian apakah sesuai dengan berbagai kondisi lahan, misalnya beberapa kondisi lahan yang digunakan untuk menanam bawang. Sekarang penelitiannya di bawang merah, apakah kemudian juga apakah kemudian akan menekan penyakit fusarium pada bawang putih misalnya, gitu ya. Itu juga masih bisa diteliti, masih banyak arah penelitian yang bisa dikembangkan. Penyiraman setelah hujan dapat mengurangi serangan Alternaria. Nah, teman-teman, Alternaria ini kan menginfeksi daun ya. Nah, proses infeksi ini dilakukan pertama kali dengan hinggapnya spora atau Conidia Alternaria pori di daun. Setelah hinggap, spora ini tidak langsung masuk ya. Spora ini harus mengenali inangnya dulu, ya kan? Oh, ini bawang betul. Ya, kemudian berkecambah, ya, membentuk aprisorium. Setelah itu baru menginfeksi.
Nah, sebelum itu terjadi, ada selang waktu, ya, ada beberapa waktu yang kemudian bisa kita lakukan satu tindakan untuk menghilangkan conidium itu dari daun, yaitu dengan melakukan penyiraman. Itu dilakukan setelah hujan. Karena ketika hujan, itu air hujan itu bisa saja memencarkan conidia. Jadi ketika air hujan itu jatuh di permukaan daun yang sudah membentuk conidia gitu ya. Kemudian kan airnya kemudian nyiprat ya ke tanaman lain. Akhirnya conidianya berpindah. Nah, setelah hujan reda, kemudian kita siram. Sederhana sekali kan? Kita siram daun-daunnya dengan air bersih, kita bilas agar jika ada conidium yang barusan melekat saat hujan tadi, conidiumnya akan jatuh. Gitu. Nah, beberapa bahan aktif fungisida yang bisa digunakan di antara lain Provinep, Mancozeb, Kaptan, Kaptafol. Ya. Jangan lupa untuk menambahkan perata dan jika perlu juga perekat. Penyakit berikutnya adalah antraknosa. Antraknosa pada bawang ini disebabkan oleh Colletotrichum gliosporioides. Pada daun menyebabkan bercak sama ya, menyebabkan bercak daun. Kemudian daun tersebut akan patah dan gugur. Gitu ya. Pada umbi menyebabkan daun berkelok atau terpuntir jika infeksinya infeksi umbi. Umbi yang terserang akan membusuk dan infeksi dibantu lapisan air pada permukaan karena hujan. Nah, itu tadi sama. Artinya ini penyiraman tanaman dengan air setelah hujan itu tidak hanya mengurangi peluang infeksi Alternaria pori, tapi juga Colletotrichum gliosporioides. Penggunaan fungisida pada benih bisa dengan difenoconazole 30 gram. Per giliran tanam, pengendalian gulma. Kenapa gulma harus dikendalikan? Karena beberapa merupakan inang alternatif dan gulma-gulma ini meningkatkan kelembaban udara di sekitar tanaman. Nah, kelembaban udara yang tinggi ini kemudian akan mendukung meningkatkan perkembangan penyakit yang disebabkan oleh Colletotrichum gliosporioides. Aerasi dan drainase yang baik itu membantu proses membantu mengurangi kelembaban pada sekitar tanaman. Ya, berikutnya adalah bercak daun Cercospora. Ya, kita masih di bercak Cercospora dudie. Mula-mula terjadi klorotis atau klorosis, ya, di mana hilangnya atau berkurangnya jumlah sel klorofil sehingga daun tidak berwarna hijau, kemungkinan pucat atau kuning. Nah, klorosis ini terjadi berbentuk bulat dan berwarna kuning ya, diameternya 3 hingga 5 mm. Ini yang kemudian menjadi gejala awal dari bercak daun Cercospora. Bercak kebanyakan terdapat pada ujung daun. Nah, jadi kalau Cercospora ini bercaknya itu identik lebih banyak di ujung daun, meskipun di pangkal juga ada. Nah, bercak-bercak yang ada di ujung itu kemudian menyatu ya, karena semakin besar bertemu dengan bercak di sekitarnya, apalagi di bagian ujung permukaan daunnya lebih kecil, sehingga bercak-bercak itu bertemu atau menyatu. Sedangkan yang di pangkal karena jumlahnya lebih sedikit, kemudian masih terpisah-pisah. Nah, bercak ini kemudian nanti di bagian tengahnya akan berwarna coklat, yaitu menandakan jaringannya sudah mati. Pada kelembaban tinggi akan terdapat bintik-bintik yang terdiri dari conidiophore, ya, tempat dibentuknya Conidium cercospora. Teman-teman, sama dengan halnya penyakit-penyakit sebelumnya, bahwa penggunaan pupuk ya, urea pada musim hujan itu meningkatkan perkembangan penyakit. Pupuk ini punya banyak kaitan ya dengan tanaman, dengan perkembangan penyakit pada tanaman. Jadi
Di satu sisi mungkin menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas atau pertumbuhan tanaman, tapi di lain sisi tidak boleh dipakai berlebihan sebab akan meningkatkan perkembangan penyakit. Sama, bawang putih menjadi rentan saat inisiasi umbi. Menanam pada lahan dengan drainase baik dan pelikiran tanam itu akan membantu. Ini sama dengan Alternaria Poria, jadi sama. Juga penggunaan pupuk kascing. Oke teman-teman, berikutnya adalah busuk daun. Disebabkan oleh Peronospora destructor. Perkembangan penyakit mulai saat tanaman membentuk umbi. Jadi artinya sebelum tanaman mulai inisiasi umbi, tanaman ini cenderung tahan terhadap penyakit busuk daun ini. Nah, gejala awal berupa bercak hijau, pucat, dan pada ujung daun. Nah, bila keadaan lembab, akan terbentuk massa jamur berwarna putih atau ungu seperti tepung, ya, yang teman-teman bisa lihat di gambar yang bawah. Yaitu lebih jelas ya, bentuknya seperti tepung. Juga tampak sebetulnya di gambar-gambar yang lainnya. Daun kemudian akan segera menguning, layu, dan kering, ya, atau busuk gitu ya, daunnya membusuk. Daun mati berwarna putih dengan kapang hitam yang menyelimutinya. Jadi lama-kelamaan setelah daunnya itu kering, jamur-jamur yang tadinya berwarna putih atau keunguan itu akan berubah menjadi hitam. Nah, lain dengan bercak, lain dengan penyakit-penyakit sebelumnya tadi, busuk daun ini menyeluruh ya, menyebabkan kerusakan pada bagian daun secara menyeluruh, tidak lokal atau tidak dalam ukuran-ukuran yang kecil. Gitu ya. Penyakit berkembang pesat saat musim hujan, tentu saja bila udara sangat lembab dan suhu malam harinya rendah. Gitu. Biasanya itu jika setelah hujan deras, basah, kemudian datang sinar matahari yang panas, itu kemudian akan meningkatkan kelembaban udara. Pengelolaan dilakukan dengan menanam benih sehat, itu berlaku hampir untuk semua pengendalian penyakit, menanam benih sehat dan bebas penyakit ya. Kemudian kultivar bawang merah yang toleran sejauh ini adalah Bangkok, Bima, Tablet, Timur, dan Kuning. Eradikasi tanaman terinfeksi, baik tanamannya maupun bagian tanaman yang terinfeksi, itu juga berlaku hampir untuk semua jenis penyakit ya. Nah, infeksi kalau tanaman itu mengalami infeksi penyakit yang sistemik, ya, seperti yang disebabkan oleh virus misalnya, maka yang harus dilakukan adalah eradikasi tanaman seluruhnya. Tetapi jika infeksinya terjadi lokal seperti bercak tadi yang kita pelajari, itu bisa dengan mengeradikasi bagian tanaman yang terinfeksi. Kenapa? Karena di bagian-bagian itulah kemudian nanti terbentuk conidiofor tadi ya, kita sudah bahas pada keadaan lembab akan muncul conidiofor, dari conidiofor terbentuk conidium. Conidium itu bisa terpencar dan menular. Tanah jangan ditanami bawang selama 3 tahun. Teman-teman, penyakit-penyakit ini sulit untuk dibebaskan dari tanah. Ya, sulit untuk dibebaskan dari lahan kita. Bahkan untuk penyakit ini butuh waktu 3 tahun untuk membebaskan lahan dari penyakit ini. 3 tahun tidak menanam bawang. Apakah hal seperti itu mungkin? Di beberapa tempat, mungkin di beberapa tempat sangat tidak mungkin gitu kan. Nah itu sebisa mungkin kita mengurangilah populasi dengan rotasi tanaman lah paling tidak ya, tidak selalu menanam bawang. Nah, semua informasi tadi dan lebih banyak penyakit pada tanaman bawang juga bisa teman-teman temui di bukunya Pak Haryono Semangun, judulnya Penyakit-Penyakit Tanaman Hortikultura di Indonesia. Buku ini ada di perpustakaan kampus atau kalau teman-teman jalan-jalan ke Togamas, di situ juga ada. Nah, teman-teman, untuk materi ini saya punya satu pertanyaan untuk teman-teman jawab nanti di kolom kuis ya. Untuk hari ini. Kaitannya dengan melakukan
atau tadi kita bahas banyak sekali tentang kelembaban itu mempengaruhi perkembangan penyakit, penyakit apapun itu, ya kan? Ketika kelembaban tinggi, perkembangan penyakitnya cepat, begitu juga perkembangan patogennya cepat dan kemudian berpotensi menular. Nah, kelembaban ini kan tidak jika kita menanam di rumah kaca, mungkin kita bisa melakukan pengendalian pada kelembabannya. Tapi kan nyatanya kita tidak menanam di rumah kaca. Kita menanam di lahan terbuka. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa menekan atau mencegah kelembaban agar tidak tinggi di musim hujan. Jadi ini udah musimnya hujan, tanaman sudah ditanam nih, teman-teman. Tanaman sudah ditanam. Saya tahu kalau tanamannya belum ditanam, oke kita beri jarak tanam yang lebih longgar, Pak, gitu ya, biar ada aerasi dan di situ masuk cahaya matahari. Oke ya, I know about that. Tetapi ini kondisinya hujan dan tanaman sudah ditanam. Bagaimana? Paling tidak kita bisa menjaga kelembaban agar tidak tinggi. Kalau diatur turun gitu mungkin sulit, tapi paling nggak agar tidak tinggi. Apa yang bisa kita lakukan itu? Silahkan dijawab di kolom kuis ya yang ada di pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.